Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan video saya yang berikutnya. Jadi, kalau yang video saya sebelumnya, ya, di sini yang pertama, saya sudah mengulas kenapa saham Telkom dari sisi fundamental, kenapa diturun, dan ternyata tidak ada masalah yang serius. Bahkan justru fundamentalnya justru baik-baik saja gitu. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat bagaimana kondisi foreign flow-nya. Karena kan di berita, waktu di video pertama saya katakan bahwa ternyata yang membuat saham Telkom itu turun itu hanya karena masalah ekspektasi uh, laba yang tidak sesuai dengan hitungan analis atau para big fund itu gitu. Nah, sehingga yang kemudian mereka tuh membuat untuk mereka turun. Nah, sejauh apa investor asing itu keluar dari saham Telkom ini gitu. Karena kan itu kan selalu dibilang tuh di berbagai grup bahwa oh ini asing keluar, asing itu sudah begini begini, begini asing kabur, ayo coy ke cut loss. Apakah benar? Saya coba lihat dulu ya, kita coba lihat dulu secara frame flow-nya gitu. Nah, ini untuk saham Telkom, ini kalau kita lihat nih untuk yang frame flow-nya Telkom, saya pakai ipot di sini. Ini kalau kita lihat dari minggu terakhir, satu minggu terakhir ya. Ini saya ambil netnya emang di sini emang terlihat untuk satu minggu terakhir ini asing itu emang keluar sebesar 2,1 triliun ini di sini. Asing itu keluar di 2,1 triliun rupiah gitu. Nah, memang berarti memang ini yang kemudian membuat kenapa saham Telkom ini turun drastis karena memang asing itu keluarnya cukup banyak di mana di saham ini pada satu minggu terakhir itu. Tapi kalau kita perpanjang lagi nih ya, ada yang sewaktunya, bukan cuma satu minggu terakhir, nah, katakanlah saya ambil satu bulan terakhir nih, dari bulan Maret, dari awal Maret sampai kemarin. Itu, nah asing itu 1,8 triliun dia keluar selama selama bulan Maret ini. Nah berarti kalau kita hitung ya 2,5 triliun tadi di satu minggu terakhir, kemudian uh, apa namanya secara total dia 1,8 triliun, berarti seharusnya di awal-awal itu mereka semuanya dia net buy. Ya, nanti pas setelah ada uh, informasi bahwa laba tidak sesuai ekspektasi, kemudian asing itu rame-rame jual. Nah, bagaimana kalau kita perpanjang lagi nih dari awal tahun 2024 ini gitu ya, dari awal tahun 2024, kita lihat bagaimana kondisi asing di Telkom ini. Nah, jadi asing di Telkom ini itu sudah tinggal 3.889 miliar. Dia masih dalam posisi net buy sebenarnya. Jadi setelah adanya isu negatif tentang satu minggu terakhir itu, di mana asing keluar cukup banyak, tetapi secara foreign flow sepanjang tahun 2024 ini asing masih posisi dalam posisi net buy, dalam posisi 389 miliar. Ini yang masih asing miliki di saham Telkom ini, ya, dengan harga pembelian itu di level Rp3.905 per lembar saham. Sehingga dengan demikian, kalau kita perhatikan dari list foreign flow di mana uh, apa namanya asing masih dalam posisi net buy di saham Telkom ini sepanjang tahun 2024 ini, sehingga saya masih optimis nih bahwa uh, apa namanya saham Telkom ini akan segera recovery. Ya, apalagi secara teknikal ya, dia sudah muncul apa namanya muncul uh, muncul ini apa namanya itu doji di bawah. Ini merupakan tanda-tanda adanya pembalikan seperti itu ya. Dan juga di sini tekanan jualnya sudah mulai berkurang dari volume juga sudah mulai berkurang sehingga ini ada kemungkinan untuk bisa dia reversal di minggu depan. Itu ya, itu kenapa secara foreign flow-nya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat ya, kalau kita lihat nih untuk harganya sendiri untuk asing itu masih cukup menarik. Artinya mereka punya level harga di 3.900. Ini kalau kita lihat di sini 10 besar ini 1 2 3 4 5 6 7 ya 10 besar
Yang net buy ini ada 8 itu adalah adalah broker-broker asing yang yang apa namanya yang mengakumulasi. Dan mereka itu punya harga di level 3.800 minimal ya sampai di 4.010. Nah, jadi itu adalah alasan kedua. Jadi kenapa saya yakin ini diskon? Karena asing, asing sendiri masih punya barang cukup banyak di saham ini gitu. Ya, masih ada 389 miliar yang masih net buy-nya mereka di saham-saham ini. Itu ya, itu yang alasan kedua saya kenapa saya memilih untuk uh, membeli saham Telkom ini. Karena asing ternyata dalam sepanjang tahun 2024 ini masih dalam kondisi net buy dan harga net buy-nya di atas dari harga penutupan sekarang. 3.900 3.000 sedangkan harga closing 3.470 berarti ada paling enggak gapnya kurang lebih 10 persenan. Menarik enggak? Sangat menarik. Nah, berikutnya saya akan coba lihat bagaimana uh, trading plan-nya saya. Bagaimana saya akan men-set kapan saya beli, kapan saya masuk, dan kapan saya TP. Dan kalaupun nanti seandainya mau cut loss ya, kalau saya sih akan cut loss ya. Kalau teman-teman nih misalkan mau cut loss, saya akan coba juga kasih caranya untuk cut loss di saham-saham Telkom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.